PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia
pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Beberapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nanti terkait dengan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya serahkan nanti kepada juru bicara saya, Pak Dr. Al-Muzammil Yusuf. Baik, terima kasih kepada Bapak Presiden sudah memberikan konferensi pers. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk rekan-rekan wartawan mungkin yang nanti mau doorstop atau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Muzammil. Baik, kalau ada pertanyaan teman-teman. Sore Pak Muzammil. Sini aja mikro. Ya, silakan. Cek. Jubir ikut sini. Pin masuk. Oke. Sore Pak Muzammil, Ya, Cecilia dari Metro TV. Pak, pertanyaan pertama, alasan kenapa Pak Presiden tadi tidak bisa hadir ke Surabaya dan di Surabaya itu siapa yang mewakilkan? Karena ternyata di Surabaya pada saat deklarasi tidak terlihat muncul perwakilan dari PKS di lokasi deklarasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Presiden sempat menyampaikan terkait dengan nama Bacawa Pres Pak Muhaimin Iskandar, artinya nanti akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 atau seperti apa? Boleh penegasannya lagi Pak Muzammil? Terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi disampaikan Presiden PKS bahwa mekanisme di dalam ini mungkin suara saya serak ya, jadi kurang cocok sama semua mic ini.
Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB, jadi kami pun di sini menyambut, ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu, Mbak. Mohon maaf Pak, saya Adi dari TV One ingin penegasan sekali lagi, berarti PKS masih secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya, untuk sejauh ini? Ya, sejak awal statement kami pada tanggal 30 kemarin kan, ya, bahwa PKS ya, sesuai dengan kita menghormati pertama seluruh sikap partai koalisi, karena pada akhirnya keputusan masing-masing partai itu berdaulat. Kita sudah mencoba berbuat yang terbaik untuk hasil yang terbaik, belum kita dapatkan. Lalu ada satu dan hal masalah terkait dengan hal ini, tapi PKS menegaskan karena amanat Majelis Syuro kami mendukung Capres Anies Baswedan, itu yang tidak mungkin kami putuskan kalau tidak dengan Majelis Syuro lagi. Jadi posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, yaitu Majelis Syuro Partai, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Di mana Pak Anies Baswedan diusulkan sebagai Capres, PKS full mendukung hal itu karena amanat dari lembaga tertinggi partai di PKS. Demikian. Saya masih menjahit pertanyaan yang sebelumnya Pak. Tadi ditanyakan untuk ketidakhadiran PKS ke Surabaya itu bukan perkara besar, tetapi alasan spesifiknya, adakah alasan kenapa PKS tidak hadir di sana Pak? Ya, kami sesungguhnya berharap ya, ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu, tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Karena itu kami ya kalau menyesali apa yang terjadi ya, tapi kita tetap berusaha ke depan, tetap menata koalisi kita ini. Tadi statement Presiden Partai juga, kita berharap teman Demokrat, ya kita hormati sekali, kita pahami betul apa yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tapi kita terus menghimbau PKS akan terus berdialog dengan Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini. Saya kira dalam pertimbangan itu bisa dipahami ya. Cukup, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, apakah sudah dijadwalkan Pak untuk pertemuan dengan Majelis Syuro, dan apakah agenda, maksud saya, apakah usulan
terkait Caimin ini apakah hanya menjadi satu-satunya usulan yang disampaikan di forum itu? Apakah kemungkinan-kemungkinan lain seperti kan juga berkembang ada usulan untuk membentuk poros baru Demokrat, PKS, dan P3. Apakah itu juga akan disampaikan di situ? Seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, Majelis Syuro kita itu terdiri dari tokoh-tokoh senior PKS dari seluruh provinsi. Mereka datang membawa aspirasi seluruh kader dan simpatisan. Tema utamanya saya kira tentang tema Capres-Cawapres. Tapi nuansa pertimbangan bisa banyak sekali. Ya. Tapi saya kira tema utamanya itu. Capres sudah, berarti tinggal Cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat nanti kalau sudah fix kita kabarkan ke teman-teman media. Pak, permisi. Coba yang belakang, kasihan yang belakang dulu. Pak. Yang kanan ya. Ya itu. Kamu itu. Ya, kasihan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Saya Sofyan Suarakarya. Ada yang dari mana Anda? Dari mana? Dari Suarakarya, Pak. Suarakarya, oke. Ya, Ustaz. Yang terkait mengenai, kita tahu bahwa koalisi perubahan ini kan mengusung bahwa Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden dan itu menjadikan antitesa dari Pak Jokowi ya. Semua orang tahu bahwa tokoh seperti Anies Baswedan adalah tokoh yang akan berubah, akan melakukan perubahan bagi Indonesia. Tapi ternyata kenyataan hari ini adalah calon wakil presiden adalah Caimin yang kita tahu bahwa ada di pemerintahan dan itu jelas tidak melihat bahwa dia adalah sosok perubahan. Bagaimana Ustadz mengomentari seperti ini? Karena ini sudah keputusan. Lalu saya juga ingin tahu apakah ini menjadi sebuah kesulitan lagi ataukah memang ada dari beberapa daerah yang sebetulnya kecewa dengan keputusan yang bisa dikatakan sepihak oleh Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perubahan dan keberlanjutan itu sudah merupakan keniscayaan, baik dalam pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, ya, di mana saja. Jadi saya kira perubahan dan keberlanjutan itu tema yang wajar diusung. Ya. Bahkan kalau mereka yang di dalam pemerintahan pun berbicara itu juga saya kira wajar saja. Dalam konteks perubahan lebih baik. Keberlanjutan yang memang baik saya kira itu. Jadi Mas yang mengatakan Pak Anies antitesis, saya kira bukan antitesis. Yang kita bawa adalah kita berharap Indonesia yang lebih baik ke depan. Dengan cara apa? Melanjutkan hal yang baik dan merubah hal yang belum kita anggap baik. Saya kira hal yang wajar saja. Dan ya hadirnya Pak Caimin saya kira hak Nasdem dan hak PKB untuk bergabung kepada kita membawa koalisi perubahan untuk persatuan ini kan setiap partai boleh membawa calonnya siapa yang ingin diajukan ya. Dan kebetulan Nasdem dan PKB telah mengajukan Caimin, tentu kami menghormati. Kami tidak dalam kemewahan untuk menentukan siapa cawapres ya. Dalam koalisi 3 partai yang lalu kita katakan kita equal. Kenapa? Karena kita sadar kita masing-masing tergantung satu sama lain. Oleh karena itu kita menghormati apa pilihan yang sudah ada, tapi PKS sekali lagi juga dihormati punya mekanisme di dalam PKS sehingga harus melalui Majelis Syuro-nya. Ya, Mas, makasih. Pak, izin Pak. Rama dari SCTV. Pak, pertama soal bagaimana cara PKS mendapatkan informasi atau proses mendapatkan informasi tentang pencalonan cawapres Caimin dari Nasdem dan juga PKB waktu itu, dan semendadak apa sebenarnya informasi dari Nasdem dan juga PKB terkait dengan Caimin ini. Yang kedua soal pertemuan PKS dengan Demokrat, adakah pertemuan Pak setelah Demokrat menyatakan mundur dari koalisi, dan kalaupun belum apakah akan ada pertemuan antara keduanya Pak? Iya, jadi kalau seperti apa informasi yang datang kepada kami, saya kira sebagian teman-teman sudah dapat dari informasi yang disampaikan oleh pimpinan Demokrat. Saya kira sudah sebagian informasi sudah didapatkan. Ya, kurang lebih juga seperti itu yang informasi kepada kami.
Tetapi memang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh sempat menjumpai Ketua Majelis Syuro kami. Dari situlah Ketua Majelis Syuro kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir yang ada. Yang tadi kami katakan harusnya ini bisa smooth. Harus ini tidak ada friksi apa-apa. Kalau kita kelola sejak awal dengan masuk sebagai salah satu partai dalam koalisi dan lalu kita bicarakan, tidak ada masalah sama sekali. Karena kita tahu sama-sama kita berkoalisi untuk memenangkan secara terhormat dan kita juga mengkalkulasi kekuatan di mana yang kita lemah, kita perlu dukungan teman mitra koalisi kita. Tapi yang terjadi sudah terjadi, ya. Saya tidak akan mendetailkan bagaimana informasi itu sampai kepada kami, tapi sudah kami bicarakan. Ketua Majelis Syuro sudah membuka dalam rapat DPTP di DPP untuk membicarakan masalah itu, sehingga salah satunya itulah hari ini kami membuat statement seperti ini. Demikian. Tengah boleh. Ya, tengah. Ya. Saya Willy Pak dari Harian Kompas. Izin bertanya Pak, bukannya Pak Sekjen sudah hadir di Surabaya ya Pak? Sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Lalu ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syuro, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, Sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya kepada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Ya. Saya Ami Pak dari Media Indonesia. Penegasan saja Pak, artinya tadi PKS mengatakan ada hal yang tidak berkenan di PKS, yaitu ketidaksemutan hadirnya PKB. Ini sepertinya respon utama yang direspon oleh PKS tidak hadir di dalam deklarasi Surabaya hari ini. Pertama itu, apakah itu alasan konkretnya Pak? Kedua, sikap apa yang dibawa ke Dewan Syuro nantinya dengan ketidaksemutan ini dan juga adanya Muhaimin Iskandar, dan bagaimana nantinya akan bersikap dengan Nasdem khususnya. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Kita demokrasi itu tujuannya mulia, cara dan prosesnya juga mulia. Jadi kita menyatukan bagaimana berdemokrasi dengan tujuan yang mulia, dengan cara dan prosesnya. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang pas, ya terjadi seperti ini. Itu yang kami ingin kita semua belajar dalam berdemokrasi, dan kami, tapi sekali lagi karena itu wilayah kewenangan masing-masing partai mengambil putusan, tentu kami menghormati ya. Oleh karena itu statement kami di sini saya kira sebagiannya untuk itu,
marilah kita berdemokrasi dengan ya caranya, dengan prosesnya, dengan tujuannya yang baik. Tadi yang kedua apa? Di Majelis Syuro ya? Iya. Iya. Anggota kita itu orang-orang terdidik, orang terpelajar, orang-orang yang punya pengalaman di Majelis Syuro kita. Jadi sebelum mereka ke sini, mereka sudah dengar nih melalui Anda ini udah sampai ke daerah. Jadi mereka datang ke sini sudah dengan pandangan-pandangannya. Dan Majelis Syuro PKS luar biasa, sangat hidup ya. Ya 99 orang dengan latar belakang senioritas yang mereka dipilih kader terbaik setiap daerah itu. Anggota Majelis Syuro itu dipilih oleh hasil pemilihan raya di provinsi masing-masing. Jadi orang paling dipercaya dari daerahnya itu akan berbicara. Nah, itulah mekanisme kami, itulah proses demokrasi juga yang ada di dalam PKS ya. Artinya kan kunci Pak, di sisi lain PKS tetap konsisten dengan Anies Baswedan, di sisi lain juga ada ketidakberkenanan dengan terjadinya masuknya Muhaimin Iskandar. Nah ini kan seperti mengunci PKS sebenarnya. Sikap apa yang memang akan dibawa kemudian? Iya, cara pandang anggota Majelis Syuro yang saya katakan tokoh-tokoh senior itu, mereka punya cara pandang yang luas. Jadi yang kalau dibilang Mbak tadi keterkuncian, keterjepitan tidak ada ya. Semua persoalan diambil solusinya. Ada solusi-solusi terbaik, ada solusi-solusi yang terbaik di antara yang ya, tidak baik mungkin. Kita tetap harus mengambil keputusan dan itu kita lakukan dengan syuro kita. Ya. Baik, terakhir. Ini terakhir. Ya udah megang ya, terakhir ya. Yuk. Izin Pak, Dian dari Kompas TV. Pak terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi. Ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.